warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, khususnya rahmat iman dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yakni al-Islam. Ibu bapak, judul yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul ini mungkin ada yang mengatakan tempatnya pas maulid nanti. Ya tidak harus ya. Jadi kapanpun judul ini masih relevan. Saya akan memulai dari apa sih pengertian rindu itu. Rindu itu ya tentu bukan kelompokan. Kelompokan ya dari kayu itu kan dulu rindu namanya sandal yang tinggi ya, atau ibu-ibu dulu dan kalau pakai itu pakai kebaya gitu ya dulu. Nah, rindu ini bahasa Indonesia. Saya buka di dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, ada dua pengertian. Yang pertama sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Pengertian kedua memiliki keinginan kuat untuk bertemu. Jadi dua pengertian ini. Jadi sangat ingin atau memiliki keinginan kuat. Tentu ini berbeda dengan kangen. Ya, lain. Kalau kangen itu sama, ya, ada keinginan untuk bertemu. Tapi bedanya adalah kalau kangen itu dulu pernah bertemu, pernah kalau kangen dengan suatu tempat pernah ada di sana, ya, atau pernah mendengar suara, pernah mendengar cerita dan sebagainya. Artinya ya intinya ada interaksi lah secara langsung. Dan itu kemudian lama tidak ketemu, lama tidak merasakan kehadiran di sana, lama tidak mendengar obrolan-obrolan dengan mereka gitu ya dan sebagainya. Nah, itu namanya kangen untuk ketemu kembali, kangen mendengar kembali, kangen bergurau dan sebagainya. Itu kangen. Kalau rindu beda. Kalau rindu itu tidak harus ketemu, ya. Jadi sepertinya lebih rindu ini kangen. Dengan rindu ini apakah rindu lebih luas atau bagaimana? Karena rindu pun bagi yang pernah ketemu bisa masuk kategori rindu juga. Ya. Kemudian rindu tidak harus pernah ketemu, tidak harus, walaupun kalau pernah ketemu itu pun juga bisa. Jadi ibaratnya kita merindukan Indonesia adil dan makmur misalnya. Nah, itu artinya apa? Kita belum pernah merasakan adil dan makmur, tapi ingin itu terwujud.
ingin terwujud ada keadilan dan kemakmuran di Indonesia. Nah itu kerinduan. Rindu bisa mengunjungi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau belum pernah, ya kalau belum pernah, itu bisa masuk kategori rindu. Kalau yang sudah pernah, nah ini bisa dua, bisa kangen, bisa rindu. Bisa kangen, bisa rindu. Jadi makanya lebih luas pengertian rindu, ya. Kita kangen, kalau kangen ada prasyarat khusus, yaitu sebelumnya pernah bertemu, pernah berinteraksi, pernah berada di sana, pernah mendengarkan secara langsung, pernah menikmati mungkin masakan-masakan, makanan-makanan tertentu di suatu tempat, dan sebagainya. Nah itu kangen. Nah ibu bapak yang berbahagia, sekarang saya ingin bertanya, adakah seseorang yang saat ini sedang bapak atau ibu rindukan? Kira-kira rasanya bagaimana ya? Rasanya mungkin kita kangen atau juga rindu dengan anak kita yang kuliah di luar kota. Ya. Kalau itu bisa dibayangkan rasanya ketika buka lemari baju, ya, melihat baju anak-anak kita yang tergantung di dalamnya, itu rasanya bagaimana nih? Ada di hati gitu ya. Masya Allah, kadang-kadang sampai berbesmili gitu. Kemudian ketika mencuci, ya, itu juga kita menjemur baju-baju itu ada proses-proses. Mungkin satu dari anggota keluarga kita yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah SWT, kemudian kita mencuci baju, menjemur yang warnanya mirip, gitu, walaupun bukan baju beliau, itu ada perasaan. Ketika minum, gitu, ada minuman kesukaannya, ya, minuman kesukaannya. Kesukaan anak kita yang sedang kuliah jauh, atau kesukaan dari bagian anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita, juga rindu, atau yang sedang mondok. Ini biasanya yang kuat itu rindu ketika anak kita mondok, kan masih kecil-kecil. Makanannya itu rasanya nggak ingat gitu, ya. Seger, ya, kesukaannya kopi, barangkali, ya macam-macam, ya macam-macam benda-benda atau makanan, minuman, ya dan sebagainya, itu yang bisa membangkitkan memulih kembali rasa rindu kepada sanak keluarga kita. Jadi di situ rindu sekaligus kangen, ya, kangen karena mereka selama ini bersama kita. Kemudian rindu, ya, juga sangat ingin ketemu lagi, gitu. Apakah bapak atau ibu saat ini sedang merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kangen pada Rasulullah tentu tidak masuk definisi itu. Tapi yang tepat adalah rindu. Ya, kita berulang itu. Bagaimana bentuk kerinduan itu? Bentuk kerinduan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita-cerita kita mendengar, ya, bagaimana dari sisi fisik, ya, Rasulullah itu, ya,
sangat sempurna. Jika Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagalan dunia, maka Nabi Muhammad SAW diberi seluruh kegagalan dunia. Jadi kata salah seorang sahabat itu, Rasulullah ketapanannya ya itu luar biasa, ya. Malah beliau menyatakan itu sahabat itu sempurna. Padahal Nabi Yusuf itu sudah seperti itu. Rasulullah itu segalanya. Itulah kalau disimpulkan ya. Badannya tidak pendek dan tidak jangkung, perawakannya kekar dan tegak, dadanya pindang, pundaknya lebar, perutnya seperti batu yang tersusun keras, kulitnya putih kemerahan, alisnya tebal melengkung seperti busur panah. Busur panah. Jadi kalau penggambaran seperti ini secara fisik itu ya sangat ideal, sangat ideal. Bola matanya besar, nggak sedikit maksudnya. Bola mata yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Sampai dikatakan para sahabat, jika kami ingin bercermin di mata Muhammad, kami bisa kelihatan jelas karena jernihnya. Tidak salah dengan mata kita, saking jernihnya. Hidungnya maju, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, ya kira-kira dan berobat. Begitu sempurna fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penggambaran sama. Penggambaran sama. Kemudian seorang sahabat namanya Ka'ab telah menggambarkan keindahan fisik sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menyaksikan bulan purnama di depan rumah Nabi Muhammad. Bulan itu begitu indah. Aku terpana melihatnya, namun tidak sengaja Nabi Muhammad keluar rumah yang baru saja menyisir rambutnya rapi, menggunakan jubah warna merah bergaris hitam. Dan aku menemukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih indah dari bulan itu, berkah. Dan itu orang pribadi yang sampai-sampai ada yang menyimpulkan begini, orang baru ketemu Rasulullah saja itu sudah membuat jatuh hati, apalagi selalu bersama dengan Rasulullah, itu jatuh cinta. Nah, itu baik begitu sebelumnya Rasulullah. Nah sekarang kita lihat, ini masjid pertama di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Kuba. Sederhana seperti ini, atapnya itu dari pelepah rumahnya sebagian itu jadi terbuka seperti itu. Dan disinilah Rasulullah membina para sahabat, diawali dari bangunan sederhana seperti itu. Rasulullah tinggal di sini. Dua bangunan kecil yang dekat di sini. Ini kamar Rasulullah, miniatur kamar Rasulullah saat ini. Jauh dari kemewahan, kita lihat tempat tidurnya seperti ini. Ini anyaman tim dari Madinah itu. Ini ada kulit. Wahiro gimana? Dia harus jalan kaki, mendaki jauh ya sana.
tiap hari. Nanti fisik seperti saya juga kuat, ya. Itu tinggi sekali. Jadi sebenarnya kita seperti ini. Coba ketika kita umroh, ya nanti diajak keliling juga, dikasih tidur, ke coba ke peperangan sahabat di sini, gerak yang harus dilakukan bisa berdiri di sini. Kalau Rasulullah juga berdarah-darah di sini sampai diujikan. Kemudian mukjizat terbesar Rasulullah, ya, yang ditinggalkan adalah Al-Quran. Maka setiap kita melihat, ya, tinggalan Rasulullah itu rasanya, ya, Masya Allah, nggak bisa tergambarkan rasa hati, perasaan kerinduan kita bertemu dengan beliau. Itu bentuk kerinduan tersebut. Ibu bapak yang berbahagia, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Rasulullah SAW juga merindukan kita? Apakah Rasulullah SAW juga merindukan kita? Dia yang bertanya. Apakah kita tidak bertepuk sebelah tangan? Rasulullah pernah bersabda ketika bertemu dengan para sahabat, "Ahlaki qawlan yarawni wa amanu bi ana lahu bistil ashraq." Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana kekasihku? Mana kekasihku? Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah aku ini kekasihmu?" Dan Rasulullah mengatakan, "Kalian sahabat, kekasihku ialah kaum yang belum pernah melihat aku, namun mereka beriman kepadaku. Aku mereka berada dalam kerinduan." Riwayat Syekh dalam As-Salam dari Anas bin Malik. Jadi Rasulullah SAW itu merindukan kekasihnya, yaitu orang-orang yang belum pernah bertemu dengan beliau, termasuk kita. Karena kita juga beriman pada Rasulullah SAW. Ini yang dirindukan. Ketika kita merindukan kedatangan seorang sahabat atau saudara dalam gigi yang lama tidak bertemu, mungkin 10 tahun, 15 tahun tidak pernah bertemu di luar kota, dia memberi kabar, "Saya akan datang tanggal sekian hari ini." Kita tentu akan mempersiapkan sambutan yang terbaik untuk saudara kita. Kita ingin menyiapkan segalanya. Semakin dekat hari-hari kedatangan itu, semakin kuat rasa rindu kita. Rasanya tidak sabar untuk menyambut kedatangan. Bagaimana dengan kerinduan kita pada Rasulullah SAW? Tentu seharusnya jauh lebih kuat persiapan kita untuk bertemu dengan beliau yang merindukan kita. Kita rindu, Rasulullah pun juga rindu. Ini gambaran ketika Rasulullah datang ke Yasrib, hijrah waktu itu,
ditunggu oleh para sahabatnya yang sudah lebih dulu datang di sana, sudah menyatu dengan sahabat Ansor di sana. Antara lain juga ada paman Rasulullah, Hamzah. Bagaimana suasana ketika menunggu kedatangan Rasulullah? Ini paman Rasulullah Hamzah. هل من شيء؟ لا أنت معك قلبي عليه وعلى منك ما أصنع بك Rasulullah datang bersama Abu Bakar. Rasulullah juga ingin menawarkan kepada mereka. Rasulullah yaqul khayru sabil an-nasa aynama maqul حيثما تمشي الناس يقول مسجد رسول الله وريته Jadi diserahkan pada unta ini untuk memilih nanti Rasulullah akan tinggal di mana. Ini keputusan yang adil. Jangan
Pemuda tersebut berjalan terus mencari tempat. Nanti ketika dia berhenti, maka disitulah akan dijadikan rumah Rasulullah sekaligus masjid pertama. بسم الله نقيم عند الرسول في هذا المكان نبني اول مسجد وهو مسجدنا. Jadi seperti itu ya, kerinduan sahabat Ansor kedatangan Rasulullah. Ibu bapak yang berbahagia. Kemudian ya apalagi saya ingin mengajak untuk merenungkan lagu ini.
kita pun juga merindukan dengan kerinduan yang amat kuat. Ibu bapak yang berbahagia, sekarang kita menyatakan kerinduan itu timbul karena rasa cinta pada Rasulullah SAW. Tetapi cinta tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan, tapi harus ada bukti. Harus ada bukti cinta kepada Rasulullah SAW seperti apa? Ibu bapak yang berbahagia, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Jadi ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah agar mengatakan kepada kita seperti ini. Jadi kalau kita menyatakan bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, maka buktinya adalah harus mencintai Allah. Buktinya adalah harus mengikuti Rasulullah. Jadi pernyataan cinta kita kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah. Artinya mengikuti apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini bapak yang berbahagia. Kemudian konsekuensi dari cinta. Qul atii'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi kita diminta untuk menaati Allah dan menaati Rasul. Hanya itu, bukan menaati yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Jadi karena terus diberikan, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Karena ketika kita menaati yang lain, itu justru akan menghancurkan amal-amal kita. Pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi Rasulullah ini adalah manusia yang layak dijadikan idola, karena semua sifat kebaikan itu ada pada diri Rasulullah, dan ini diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk meneladani Rasulullah, bukan yang lain.
menjadikan idola kepada manusia. Idola itu adalah orang yang begitu dikagumi, dicintai, dihormati, ya, sehingga orang itu cenderung untuk meniru perilaku dari sang idola. Nah, kalau kita salah memilih idola, bahaya. Idola anak-anak muda sekarang, ya, kalau kita tanya secara bebas itu macam-macam. Idolanya adalah boyband Korea, atau bintang siapa gitu, bintang film, bintang musik atau apapun, selebriti siapa, atau kalau ada politikus siapa, Soekarno kan, Jokowi kah, atau siapa. Dan ini nggak boleh, karena nanti ketika meniru perilaku orang-orang yang pasti tidak sempurna itu, ya, yang buru-buru pun juga ditiru, kayak potongan rambutnya, model bajunya, ya, terus cara ngomongnya, kebiasaan makan minumnya, dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan idolanya Mick Jagger, maka apa yang dilakukan oleh Mick Jagger, mabuk-mabukannya, ya, main perempuannya, itu ditiru sampai pasang simbol lidah melek, ya, di kaosnya. Dengan bangga ya mereka menggunakan itu mana-mana. Dan begitu juga perlakuan terhadap idola yang lain, itu tidak diperkenankan. Jadi Rasulullah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini jelas kita diminta untuk berdiri Rasulullah SAW sebagai panutan yang sempurna. Jangan hanya berbahagia. Kemudian untuk mengukur sejauh mana keimanan kita, ya, sebagai bukti dari kecintaan kepada Allah SWT, ada indikatornya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Bapak Ibu berbahagia. Jadi bagi kaum mukminin dan mukminat itu nggak ada pilihan lain sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kecuali hanya mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya. Tidak mengikuti nafsunya, tidak mengikuti pikirannya untuk mengatur dirinya, mengatur manusia, mengatur masyarakat dan negara. Jadi harus mendahulukan. Lalu gimana? Untuk urusan berlalu lintas kan nggak ada dalil. Jadi semua aturan-aturan yang dibuat oleh manusia harus tidak boleh bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul. Ketetapan Allah ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis di dalam Al-Quran, kemudian dijabarkan oleh Nabi di dalam sunnah beliau. Itu tertulis dan dicontohkan oleh Rasulullah. Yang tidak tertulis adalah melekat, yang disebut ayat kauniyah, melekat di alam ini. Tugas manusia untuk menggali
mempelajari, mengamati sehingga akan mendapatkan karakter alam. Dan dari karakter alam itulah nanti ya sebagai bukti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menggunakan karakter alam ini untuk mengatur alam. Jadi berarti belajar ilmu alam, ilmu sosial dan sebagainya itu pun juga sama wajibnya, karena itu ayat-ayat Allah. Nah, jadi undang-undang lalu lintas diturunkan dari sunatullah ini, tidak dari teks yang tertulis. Bagaimana supaya tertib, supaya tidak terjadi kecelakaan, didasarkan pada ayat-ayat kauniyah. Jadi semua aturan-aturan yang berhubungan dengan bagaimana mengatur alam supaya baik, ya, tidak rusak dan sebagainya, itu ayat-ayat Allah yang melekat di alam kauniyah, itu disebut sunatullah. Sedangkan untuk mengatur manusia perilakunya, untuk dirinya sendiri, ya, bagaimana perilaku dia, kemudian mengatur hubungan antar manusia, mengatur masyarakat, bagaimana untuk supaya adil, bagaimana cara berekonomi, bagaimana cara berhukum, bagaimana cara berideologi, bagaimana cara bernegara, dalam hal ini kepemimpinan. Itu ayat-ayat Allah yang tertulis, ya, ayat-ayat kauniyah yang difirmankan oleh Allah secara tertulis di dalam Al-Quran dan dijabarkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dijadikan pedoman. Jadi kedua hal ini digunakan semuanya. Jadi jangan kita mengatakan bahwa dalam saya fokus belajar agama, ilmu dunia nggak penting. Nah, ini salah. Ini salah. Dua-duanya penting. Jangan dipisah-pisahkan. Semuanya ilmu Allah. Semuanya ilmu Allah. Kalau kita pisah-pisahkan seperti itu namanya sekuler. Namanya sekuler. Ini Bapak yang berbahagia. Kemudian juga sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulullah, tentu yaitu kita bersolat pada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan mengucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 55. Ya. Dan bagaimana ucapan sholawat itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang diajarkan dalam sholat, juga ya, ada ucapan sholawat. Nah, arti sholawat itu apa? Kalau dari Allah berarti memberi rahmat. Allah pun bersolawat atas Nabi. Maknanya adalah Allah memberi rahmat kepada Nabi. Malaikat pun juga bersolawat kepada Nabi. Ya. Berarti para malaikat memintakan ampunan. Para Rasulullah berdosa kok dimintakan ampunan. Yang ini etika, Bapak yang berbahagia, namanya bahwa Rasulullah sendiri juga tidak merasa sempurna. Rasulullah selalu mohon ampun pada Allah SWT. Walaupun Rasulullah sudah dijamin sempurna, tepat, ya. Karena mereka pun juga memintakan ampunan untuk Rasulullah. Dan kalau dari orang-orang mukmin
Berarti ya kita ini berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi supaya kita diberi rahmat. Ya, itu salawat kita pada Nabi. Nah, dengan mengucapkan perkataan seperti Assalamualaikum ayyuhan Nabi, artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu hai Nabi. Nah, jadi cukup itu, tidak perlu apa namanya panjang-panjang ya yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, ya sebanyak-banyaknya, tapi jangan terbalik. Zikir pada Allah juga harus sebanyak-banyaknya. Zikir pada Allah SWT. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, bagaimana generasi awal dulu ya dalam membuktikan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tatkala turun ayat Al-Quran tentang perintah Allah kepada para mukminah untuk menutup aurat dengan sempurna. Saat itu para mukminah di Madinah ada yang sedang memasak makanan, ada yang sedang mengasuh anak, dan ada pula yang sedang berbincang-bincang dengan keluarga serta adik orang. Apa yang mereka lakukan? Tetapi begitu perintah Allah itu sampai ke telinga mereka, serentak mereka menghentikan aktivitasnya lalu bergegas mencari jilbab, yakni pakaian panjang yang dan tutup kepala yang dapat menutup aurat mereka dengan sempurna. Jadi langsung berlarian. Kalau tidak menemukan kain untuk kubur atau kerudungnya itu ya, korden pun juga disobek. Jadi nggak mikir, sudah langsung bergegas. Kemudian sebagian mukminah itu dapat menemukan pakaian yang bisa ditemaninya, lalu segera mengenakannya. Namun sebagian yang lain tidak dapat menemukan kubur atau kain yang dapat menutupi kepala hingga dada atau kerudung jilbab di lemarinya. Mereka kemudian segera mencopot dan menggunting tirai jendela rumahnya untuk dijadikan kubur. Maka sejak itu tidak ada lagi seorang mukminah di Madinah yang keluar dari rumahnya kecuali mengenakan jilbab. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ini bukti kecintaan pada Rasulullah. Bukti kecintaan kepada Allah. Indah sekali. Fenomena serupa juga terjadi tatkala sampai kepada para mukminin dan mukminah ayat Al-Quran yang berisi larangan meminum khamr atau minuman keras, karena sebelumnya masih belum diharamkan. Tapi ketika sudah diharamkan, serentak mereka membuka khamr yang ada di botol-botol dan gendong-gendong mereka, ya, sehingga tanah di jalan-jalan di Madinah waktu itu jadi merah. Bahkan khamr yang masih tersisa di gelas yang ada di tangan mereka pun segera dicampakkan ke tanah. Akibatnya pada hari itu tanah di Madinah digenangi tumpahan khamr di mana-mana, dan sejak itu tiada lagi orang mukminin dan mukminah di Madinah yang membuat dan meminum khamr. Ya, minum khamr itu sudah jadi candu, ya. Tapi karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sudah langsung dibuat begitu saja. Kebiasaan dulu itu ditinggalkan begitu saja. Ini Bapak yang berbagi. Lalu gimana dengan kita kan gitu? Masih tawar-menawar, mikir-mikir, rasa cukup gak enak ya meninggalkan apa namanya
kebiasaan-kebiasaan mungkin ibadah. Sehingga jemaah yang berbahagia, kita perlu evaluasi diri. Apakah betul kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasul? Rasulullah merindukan orang-orang yang belum pernah bertemu beliau, tetapi mereka beriman kepada beliau. Nah, kalau kita yang mengaku kita merindukan Rasulullah, apakah sudah layak? Kalau ternyata masih mikir-mikir, masih tawar, apakah layak untuk dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kira hanya kita yang bisa menilai. Ahbabni qaumul lam yarawni wa amanu bi ana lahu illa syukur. Aku dengan mereka berada dalam kerinduan kata Rasulullah. Sehingga kita perlu berpikir, layakkah kita dirindukan oleh Rasulullah? Tapi kalau kita tidak dirindukan oleh Rasulullah, ya Allah, di mana kita? Di mana kita? Tempat kita di mana? Dan kita sebagai manusia apa kalau tidak dirindukan oleh Rasulullah? Ibu Bapak yang berbahagia, segera ini untuk mengantarkan evaluasi diri kita ya, sebagai wujud dari kerinduan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sempurnakan agar layak menjadi manusia yang dirindukan oleh manusia yang agung, manusia yang sangat mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak yang berbahagia. Saya kira ini masih ada waktu untuk diskusi, untuk tanya jawab yang ingin menyatakan. Bahwa ada Ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, orang yang bagaimana tanpa kita banyak untuk bisa dirindukan Rasulullah. Terima kasih. Ibu Bapak yang berbahagia, orang yang bagaimana dan bagaimana caranya supaya dirindukan oleh Allah SWT, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Rasulullah mengatakan bahwa yaitu orang yang beriman pada Aku, kata Rasulullah. Dan beriman pada Rasulullah berarti mengikuti apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikuti yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul, kemudian risalah itu disampaikan kepada kita dan diberikan penjelasan kepada kita dan juga contoh-contoh ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Itu yang kita tiru. Nah, dengan kita berusaha meniru seperti itu, ya, seperti itu sebisa mungkin kita tidak 100% bisa meniru, tapi usaha kita untuk meniru seperti itu yang dinilai oleh Allah SWT. Insya Allah, kalau dalam hati kita tidak ada kemusyrikan, gitu ya, kita hanya menuhankan Allah, hanya mengikuti Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita masuk dalam kriteria itu, ya. Kriteria orang-orang yang dirindukan oleh Allah SWT, betapapun kita belum sempurna, dan itu ya tentu tidak lepas dari rahmat Allah SWT. Saya kira itu. Oh ya kan? Tidak masih ada. Oh, berarti
Ibu bapak yang berbahagia, kenapa kita harus meniru? Ya, meniru artinya tidak menambahi dan tidak mengurangi, karena Allah yang paling tahu bagaimana kita cara berhubungan dengan Allah. Dan Rasulullah juga memberi contoh bagaimana berhubungan dengan Allah. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Allah menuntun di dalam Al-Quran beberapa ayat, supaya kita tidak sampai syirik. Rasulullah juga memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan itu. Ya. Nah, cukup itu sebenarnya yang kita gunakan. Jangan kita berkreativitas untuk ngarang, gitu ya. Untuk ngarang. Karena Allah yang absolut, Allah yang Maha Kuasa, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia yang serba terbatas, yang serba sementara ini. Tidak bisa dijangkau oleh pikiran-pikirannya yang ngarang-ngarang. Gimana cara berhubungan dengan Allah? Kalau ngarang-ngarang itu artinya menduga-duga. Menduga-duga itu ya pasti lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena itu Allah menuntun. Seperti kita dilepas di alam yang tidak pernah kita kenali sama sekali, ya. Tidak pernah kita kenali sama sekali. Kemudian kita disuruh mencari sesuatu di situ. Ya tentu sulit sekali. Tentu sulit sekali. Tetapi kita akan menjadi mudah menemukannya jika kita diberi petunjuk, petunjuk pelaksanaan. Nah, kita mengikuti petunjuk itu, maka akan menemukan sesuatu. Begitu juga bagaimana cara berhubungan dengan Allah. Dan kita ini yang makhluk yang serba lemah, serba terbatas. Kemudian mau mencari sendiri jalan berhubungan dengan Allah, itu kan pasti sama dengan analogi tadi, tersesat. Karena Allah tidak menginginkan manusia itu sulit, maka manusia memberi petunjuk. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu Al-Quran, dan memberikan pemandu, yaitu Rasulullah SAW, supaya bisa tidak tersesat. Nah, jadi cukup itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh itu ada pada diri Rasulullah, teladan itu ada pada diri Rasulullah, tiru itu, gitu. Itu logikanya sederhana seperti itu, supaya tidak tersesat. Jadi Bapak Ibu berbahagia, sangat beralasan, memang ya. Rasulullah dikatakan merindukan orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah dengan cara beriman pada Rasulullah, ya. Itu artinya apa? Rasulullah merindukan orang-orang yang tidak tersesat. Kalau yang tersesat, apalagi zaman sekarang ini tersesat itu ya karena tidak mau, bukan karena tidak tahu. Karena sumber informasi sudah sangat-sangat banyak, ya, sangat banyak, media dakwah sangat banyak. Jadi jelas, tinggal mau atau tidak, itu aja. Kalau memang benar-benar tidak tahu, artinya karena kebodohannya, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau memang tidak mau, ini tidak dirindukan oleh Rasulullah yang seperti itu. Itu kan merindukan orang yang tidak mau, itu important. Walaupun ada kasus-kasus tertentu ya, ada salah seorang malam
di barat, saya lupa di negara mana, masih muda. Yang mudanya itu umurnya mungkin masih remaja, level masih start SMA atau mahasiswa sekitar itu. Dia jadi mualaf. Ketika diwawancarai, dari mana? Dia tidak pernah mendengar informasi apapun tentang Islam. Dia hanya mendengar cerita-cerita buruk tentang Islam. Dia mau bertanya kepada siapa, nggak ada. Masjid tidak ada, ya, nggak ada di negara dia. Jadi benar-benar tetap. Ya, dia aktif sendiri mencari informasi di internet. Jadi belajar sendiri gitu ya. Belajar sendiri. Kemudian ketika dia sudah mantap, ya, pengen masuk Islam, mau syahadat kemana dia juga gak menemukan tempat untuk bersyahadat. Akhirnya syahadat sendiri di kamarnya. Masya Allah. Nah, yang seperti ini, ya, ini sebagai bukti keaktifan mencari, gitu, keaktifan mencari. Nah, itu masih ada media internet, ya. Artinya informasi sebenarnya ada. Mau mencari atau tidak. Tapi bagaimana dengan penduduk yang ada di pedalaman Papua misalnya, sama sekali nggak ada informasi seperti itu. Nah, itu Allah Ta'ala. Bisa logika masih bisa dimaklumi gitu. Tapi bagaimana posisi mereka nanti di akhirat, nah, kita tidak tahu. Itu sepenuhnya kemenangan Allah SWT. Ibu bapak ibu bahagia, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan berkenan. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.